Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di kelas Codenas Premium Class, masih di Mastering JS bersama saya Wirya Saputra. Dan kita akan coba untuk belajar tentang objek secara lebih dalam lagi teman-teman ya. Kita akan belajar objek secara lebih dalam lagi. Gimana sih caranya? Kemarin kita sudah sempat belajar objek tapi cuma tipe data ya. Nggak sampai ngebahas gimana cara ngaksesnya gitu ya, gimana cara ngebuat barunya gitu ya, ngebuat objek barunya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba bahas teman-teman secara detail ya. Mungkin ini juga belum dibahas di tempat lain. Kita akan cobain ya. Misalkan di sini materi 5 objek. Ya, kita coba drag and drop seperti ini ya. Kemudian seperti biasa kita coba set index.html html.25 ya. Seperti ini. Nah, ini terkadang juga suka nggak masuk ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cobain nih teman-teman ya. Kita akan cobain untuk buat objek script. Nah, cara membuat objek itu seperti apa? Nah, objek sendiri cara membuatnya itu seperti ini ya. Misalkan kita coba let di sini kita punya nama misalkan siswa gitu ya. Untuk membuat objeknya tinggal pakai curly bracket seperti ini atau kurung kurawal seperti ini ya. Oke, nah biasanya siswa itu dia punya nama misalkan namanya saya Wiryo Saputra gitu ya. Kemudian ini pakai koma ya, jangan pakai titik koma ya. Kemudian kita punya lagi misalkan umur misalkan. Umurnya misalkan 32 tahun gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita nampilin ini ya di dalam console log gitu ya. Console.log di sini ya. Nah, di sini kita misalkan tampilkan siswa seperti ini, apa yang terjadi gitu ya. Kita coba view, command palette, open with live server. Kita coba lihat ya, klik inspect element. Terus kemudian kita coba ke konsol teman-teman. Nah, dia hasilnya akan ada objek. Tapi objek ini bukan cuma objek kosong ya teman-teman. Ada nama dan juga ada umur. Nah, sekarang cara ngaksesnya seperti apa teman-teman? Cara ngaksesnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba akses, cara aksesnya kita bisa menggunakan yang namanya the dot notation ya. Jadi kita bilang itu the dot notation nih. The dot atau dot itu titik ya, notation. Nah, biasanya di sini kita tinggal set console.log, kemudian kita coba akses objeknya siswa, titik. Nah, kita mengakses propertinya apa? Ini namanya properti ya, teman-teman. Ini properti namanya. Misalkan propertinya nama. Nanti yang muncul adalah namanya, teman-teman. Wirya Saputra seperti ini ya. Gitu, ya. Jadi, paham ya. Terus kalau misalkan kita mau coba akses ini ya, kita mau coba akses umurnya gitu ya. Ya tinggal kita coba lagi console.log gitu ya. Di sini kita coba siswa.umur seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita coba lihat di sini umurnya sudah ada tampil ya 32. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah untuk objek yang pakai the dot notation ya, the dot notation. Nah, ada cara lagi, cara lainnya itu menggunakan yang namanya array notation, teman-teman. Jadi ada dot notation. Kita yang kedua ada array like notation ya. Nah, jadi seperti ini ya. Dia pakainya apa? Dia pakainya kurung kotak seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita coba mengakses console.log ya. Kita mau coba akses objeknya siswa, yang kita mau coba akses siapa nih? Oh, saya mau coba akses namanya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti dia akan muncul sama juga gitu ya. Jadi caranya sama aja, cuma bedanya yang atas itu dia pakai dot notation, yang di bawah itu kita pakai array like ya. Array like ini bukan link tapi array like notation. Nah, ini console.log, misalkan kita pengen coba akses siswa, kemudian di sini kita coba aksesnya umur ya. Seperti ini. Nah, jadi nanti bentukannya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, sama aja. Oke ya. Nah, di sini juga ada beberapa trik teman-teman ya. Ada yang nggak bisa kita akses pakai the dot notation teman-teman. Contohnya seperti apa? Misalkan saya punya satu lagi di sini ya. Misalkan saya punya satu lagi namanya alamat. Ya, alamat nomor rumah misalkan nomor rumah. Di sini ya nomor rumah.
Nah, di sini misalkan kita coba masukkan 29 misalkan seperti ini ya. Nah, cara ngaksesnya kalau kita pakai the dot notation nih ya, kita pakai the dot notation nanti dia akan error, teman-teman. Console.log ya. Di sini kita coba set siswa gitu ya, titik. Nah, di sini juga nggak ada pilihannya, teman-teman ya. Dia nggak ada pilihannya. Jadi nomor rumah nggak ada. Kalau kita coba paksain nih ya, nomor rumah atau Mas itu kan ada spasinya, ya spasinya kita buang. Oke. Nah, nomor rumah kayak gini. Nah, kita coba set, kita coba cek ya. Nomor rumahnya ada ya di sini ya 29 ya. Nah, di sini ada 29. Tapi kalau misalkan dia yang lama nih ya, di S lama ini saya juga baru sadar ternyata di S yang baru itu bisa ya. Kalau di S yang lama itu dia nggak akan bisa gitu ya. Jadi seperti ini ya, dia nggak akan bisa. Tapi ini juga kita coba lihat ya. Kalau misalkan ini saya kasih spasi teman-teman ya, ini the dot notation nggak bakal bisa. Tapi bisa dihandle dengan array like notation ya. Kita coba cek dulu. Nomor rumahnya kita coba spasin kayak gini, kita coba cek. Dia akan bilang missing argumen ya. Di sini kalau kita lihat dia akan missing argumen, teman-teman, ya. Missing argumen di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba pakai cara yang kedua, yaitu kita pakai cara array notations gitu ya. Di sini tadi kita pakai nomor rumah ini dia nggak bisa ya. Jadi kita coba komen. Nah, tapi kalau digabungin tadi dia bisa ya. Kalau digabungin dia bisa karena di S6 sepertinya dia tidak memvalidasi itu. Harusnya dia error ya. Kalau di tempat sebelumnya itu unexpected string harusnya. Nah, kita coba lagi console.log gitu ya. Nah, di sini kita akan coba set misalkan untuk nomor rumahnya siswa. Nah, kita pakai nomor rumah. Nah, hasilnya nanti dia akan terlihat ya ada 29. Jadi kalau misalkan kalian nemu case seperti ini nanti ya dari API, nah ini kalian bisa akses dengan array like notation ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang gimana caranya buat modifikasi? Kita misalkan udah punya ini ya, kita pengen coba modifikasi nih. Gimana caranya sekarang? Nah, caranya ya kalau misalnya cara biasa variabel kan kita coba akses langsung siswanya ya. Nah, sekarang kan nggak bisa. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Misalkan saya pengen coba ubah namanya gitu ya, siswa. Saya ketik dot nama. Nah, di sini saya coba rubah misalkan menjadi Alhar Malaysia. Ya, seperti ini misalkan. Nah, sekarang kalau saya coba console.log. Nah, terus saya coba misalkan di sini siswa.nama. Maka nanti dia akan berubah menjadi Alhar Malaysia ya. Walaupun di atasnya dia masih tetap Wiro Saputra, tapi ketika kita coba rubah di sini dia akan berubah juga, teman-teman. Jadi cara rubahnya adalah seperti itu ya. Langsung aja akses propertinya diganti nilainya. Ya, teman-teman. Jadi nggak susah ya. Kemudian misalkan kita mau nambahin sesuatu ya, kita mau nambahin sesuatu di dalam objeknya ini. Misalkan saya ingin menambahkan nomor induk siswanya, NIS-nya misalkan. Nah, di sini saya cukup tambahkan seperti ini, teman-teman. Siswa, kemudian .nis ya. Misalkan di sini 140112761 seperti ini ya. Nah, sekarang saya coba set console.log ya. Di sini kita akan coba buat yaitu siswa.nis ya. Jadi untuk nambahinnya simple, dia cuma nambahin propertinya aja, nggak perlu kita buat di dalam sini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia akan langsung muncul. Oke. Nah, terus misalkan kita ingin mendelete ya, kita ingin mendelete objeknya gitu ya. Kita ingin mendelete objek propertinya. Caranya gimana gitu ya? Caranya kita coba set dulu. Misalkan saya ingin nis-nya ini saya pengen coba delete dulu ah. Saya tadi kayaknya salah gitu ya. Delete. Nah, terus kita coba set siswa.nis. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita coba console.log. Nah, terus saya coba siswa.nis. Nah, nanti kita coba cek dulu ya. Dia ada atau enggak. Nah, nanti dia akan hasilnya undefined ya, teman-teman. Karena kita sudah delete tadi propertinya ya, isi dari propertinya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita akan coba cek. Nah, nanti juga bisa cek juga nih, misalkan
teman-teman mau ngecek ya, mau ngecek propertinya nama itu ada nggak sih di dalam siswa gitu ya. Nah ini kita cara gampang ngeceknya itu tinggal konsol. Nih kita bisa cek properti ya. Ini saya coba komenin supaya kalian gampang ngedeteksinya. Properti ada atau enggak dalam objek. Nah properti itu yang ini ya teman-teman, ini properti ya, ini propertinya. Kemudian ini value-nya ya, ini value-nya gitu ya, dan ini objeknya. Jadi jangan sampai salah. Nah, terus di sini kita coba delete property objek, property value ya, property value. Oke, nah di sini kita coba tambah misalkan property ya, tambah property objek. Nah, di sini ganti property objek. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang kita coba cek propertinya ada atau enggak ya dalam objek. Cara ceknya gimana? Console.log gitu ya. Nah, di sini kita tinggal bilang kita mau ngecek apa nih? Kita mau ngecek misalkan saya pengen coba ngecek nama. In apa? In siswa. Seperti ini ya. Kalau misalkan dia ada, dia akan true, teman-teman, ya. Dia akan true. Ada nih katanya. Kalau misalkan kita coba cek lagi, misalkan console log-nya misalkan nip ya, yang memang dia nggak ada di sini ya. Nanti dia akan set false. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi objek itu seperti ini ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah belajar objek tapi baru buat ininya aja ya. Untuk detail-detail seperti ini mungkin kurang tahu. Nah, ini mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke. Materi untuk hari pertama kita sudah selesai, teman-teman. Sampai ketemu di video untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.